Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Yang di antara nikmat itu adalah hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa dan mau duduk di majlis ilmu yang berkah ini. Maka di majlis yang diberkahi ini saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar kita semua diberikan berbagai macam nikmat-nikmat berikutnya, nikmat dunia, nikmat akhirat, yang dengan nikmat itu kita berbekal di jalan Allah. Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Para bapak, para ibu, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita kembali bersama Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikam karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dan bagi antum yang pegang kitab, hari ini kita berada di halaman 89, Al-Hadithu Al-Hadi wal-Ishrun, hadis yang ke-21.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Al-hadithu al-hadi wal-ishrun. Hadith yang ke-21. An Sufyan ibn Abdillah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Rasul yang bernama Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kata beliau, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul, katakanlah li, untukku, fil islami, tentang Islam, qaulan, suatu ucapan dalam Islam, la as'alu anhu, yang aku tidak bertanya tentang sesuatu ucapan ini, ahadan, pada seseorang, ghairaka, selain engkau. Ini permintaan beliau Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu kepada Rasul agar diberi satu pelajaran, satu perkataan tentang Islam, di dalam Islam, yang tidak perlu bertanya kepada orang lain. Qala, maka Nabi menjawab, qul, katakanlah olehmu, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah engkau di atas keimanan kepada Allah itu. Hadits rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Mari kita lihat syarahnya. Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, qaulu Sufyan bin Abdillah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Sufyan bin Abdillah kepada Nabi yang mengatakan, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka atau ghairaka, yang tadi sudah saya terjemahkan. Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau ini Sufyan bin Abdullah ini talaba, meminta, minhu, kepada Nabi, an yu'allimahu, agar Nabi mengajari beliau, mengajari Sufyan bin Abdillah, kalaman jami'an, satu ucapan yang jami', yang mencakup, yang komprehensif, li amril Islam, mencakup seluruh perkara Islam, kafian, yang cukup, hatta la yahtaja, sehingga beliau Sufyan bin Abdullah tidak perlu ba'dahu, setelah itu, ila ghairihi, kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, qul amantu billah tsumastaqim, katakan, ikrarkan olehmu, aku beriman kepada Allah, dan kemudian istiqomahlah di atas itu, kata Nabi. Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, hadza, ini ucapan Nabi atau sabda Nabi ini, muntaza'un, terambil atau diambil, min qaulihi subhanahu wa ta'ala, dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengikrarkan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atasnya, maka kata Allah,
Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka para malaikat akan turun. Untuk apa? Mengabarkan alla takhafu wala tahzanu, agar engkau tidak usah takut, tidak usah bersedih hati. Wa abshiru, dan berbahagialah dengan kabar bil jannati, surga, allati kuntum tu'adun, yang kalian semua dijanjikan dengan surga itu. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka di sini titik poinnya adalah perintah agar istiqamah di atas keimanan kepada Allah. Karena kata Nabi, qul amantu billah thumma istaqim. Jadi poinnya adalah agar kita istiqamah di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, bagaimanakah istiqamah dan apa itu istiqamah? Di sini Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, kalamus salaf fi ma'nal istiqamah. Ucapan para salaf di dalam makna apa itu istiqamah. Yang pertama, qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fi tafsiri qoulihi ta'ala thumma istaqamu. Ini namanya tafsirus sahabah. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsiri ayat yang tadi sudah saya bacakan, yaitu innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata sahabat Rasul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu makna thumma istaqamu, qala, beliau berkata, lam yusyriku billahi syai'a, yakni orang yang istiqomah itu adalah orang yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan ini adalah merupakan tingkatan pertama. Orang itu disebut istiqamah. Tingkatan yang paling mendasar adalah ketika dia istiqamah di atas tauhid, tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Wa anhu qala, juga diriwayatkan dari beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau juga berkata, lam yaltafitu ila ilahin ghairih, yakni dia tidak menengok kepada Tuhan selain Allah. Karena memang realitanya banyak Tuhan-Tuhan yang dituhankan, tetapi semua itu adalah ilahun yang batil, ilah yang hak hanya Allah. Maka orang yang beristiqamah adalah dia fokus hanya berilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yaltafitu ila ilahin ghairih, dia tidak berpaling kepada Tuhan yang lain yang diklaim sebagai Tuhan oleh orang-orang kebanyakan di muka bumi ini. Wa anhu qala, dan beliau juga mengatakan istiqamah adalah thumma istaqamu ala anna Allah rabbuhum. Mereka beristiqamah di atas ikrar bahwa Allah adalah Rabb mereka, yang konsekuensinya ketika orang itu istiqamah di atas rububiyatullah, maka konsekuensinya dia hanya akan menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna istiqamah yang dijelaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan ini dikatakan oleh para ulama sebagai tingkatan pertama, derajat pertama tentang istiqamah.
Selanjutnya, wa ruwiya an Umar ibn al-Khattab annahu qara'a hadhihi al-ayah 'ala al-mimbar. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca ayat ini di atas mimbar, yaitu ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Beliau baca ayat ini di atas mimbar, kemudian beliau berkata, kata beliau, faqala lam yurawwighu rawaghana tha'lab, yaitu orang yang tidak kelak-kelok, tidak belak-belok seperti belak-beloknya ats-tha'lab, yaitu binatang rubah ketika dia mengejar atau dikejar, larinya itu kelak-kelok, itulah tha'lab. Kata sahabat Rasul yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, orang yang beristiqamah itu adalah orang yang tidak belak-belok kesana kemari, tetapi dia lurus di atas jalan yang lurus, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah kenapa beliau mentashbihkan, menyerupakan orang yang tidak istiqamah itu seperti cara larinya binatang yang bernama rubah, dan orang yang istiqamah adalah tidak seperti itu. Artinya Pak Bu, bahwa orang yang tidak istiqamah itu ditandai dengan apa? Banyak bermuslihat di dalam beragama, banyak helah, banyak melakukan tindakan-tindakan yang kemudian melegalisir kesesatannya dengan dibungkus agama. Padahal perkara agama itu adalah, kita sepakat agama itu, Islam itu universal. Maka jika itu adalah ajaran Islam, maka pasti dia dilakukan dan diterima oleh seluruh umat Islam, tidak hanya lokal Jawa, tidak hanya lokal Indonesia, bahkan seluruh titik muka bumi ini. Jika itu adalah Islam, maka dia akan diterima oleh orang yang beragama Islam dan diamalkan. Tetapi ketika dia mengangkat tradisi lokal, kemudian dia katakan ini adalah Islam, maka itu adalah bagian daripada apa? Muslihat, bagian daripada hilah. Dia membungkus tradisi lokal yang sebenarnya bukan daripada Islam, dia katakan ini adalah ajaran Islam, dan ini adalah bagian daripada hilah. Maka kata Umar bin Khattab, orang yang istiqamah itu lam yurawwighu rawaghana tha'lab, yaitu dia tidak berkelak-kelok seperti kelak-keloknya binatang yang bernama rubah. Dan ini kata para ulama, artinya maknanya ketika saya mencoba menelusuri syarah daripada makalahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini, maknanya adalah yakni luzumul awamir wan nawahi. Orang yang istiqamah itu adalah orang yang tidak berkelak-kelok seperti kelak-keloknya binatang rubah. Artinya orang itu luzum, dia menetapi istiqamah, menetapi perintah dengan melaksanakannya, dan menetapi larangan dengan meninggalkannya. Dia fokus di atas upaya itu. Dan ini adalah, kata para ulama, merupakan derajat yang kedua yang harus ada pada orang yang istiqamah. Setelah dia istiqamah di atas tauhid sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka dia harus istiqamah, harus luzum di atas ketaatan, menjalankan perintah semaksimal yang dia mampu, dan meninggalkan larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya.
Saudaraku, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala tsumma istaqamu, di dalam penjelasan beliau tentang firman Allah tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah. Qala, beliau berkata, istaqamu ala adai faraidihi, yaitu mereka istiqamah di atas menegakkan kefarduan-kefarduan yang Allah fardukan. Dan kata al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, wa la'alla man qala innal murada al-istiqamah ala tauhid, dan boleh jadi yang dimaksudkan dengan apa yang dikatakan oleh sahabat Rasul yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa istiqamah itu adalah istiqamah di atas tauhid. Innama aradat tauhidal kamila alladhi yuharrimu sahibahu 'alan nar, yakni maksudnya adalah tegak istiqamah di atas tauhid yang sempurna, yang dengannya pemilik istiqamah di atas tauhid yang sempurna Allah haramkan api neraka membakarnya. Wa huwa tahqiqu makna la ilaha illallah, dan ini adalah merupakan realisasi daripada bacaan kalimat la ilaha illallah. Fa innal ilaha huwa alladhi yuta'u fala yu'sa, maka ilah yang hak dialah yang ditaati, wala yu'sa, dan tidak dimaksiati, khasyatan karena rasa takut, wa ijlalan dan pengagungan, wa mahabatan dan rasa segan, wa mahabbatan dan atas dasar cinta, wa rajaan dan rasa harap, wa tawakkulan dan tawakal, wa duaan dan doa. Inilah yang harus mewarnai ketaatan yang kita lakukan, baik dalam bentuk menjalankan perintahnya maupun menjauhi larangannya, adalah hendaknya tumbuhkan rasa khasyah, rasa takut, ijlal, pengagungan kepada Allah, mahabatan karena keseganan, kekhawatiran, ketakutan kepada Allah, wa mahabbatan dan cinta kepada Allah, wa rajaan dan harapan kepada Allah, wa tawakkulan dan tawakal kepada Allah, wa duaan dan permohonan kepada Allah. Bukan kita menjalankan ketaatan karena ikut-ikutan, bukan kita meninggalkan larangan karena ikut-ikutan atau takut disorot orang. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Makanya pada beberapa pertemuan yang lampau dari hadis-hadis sebelumnya, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan bahwa di antara bahwa makna daripada sabda Nabi yang mengatakan man yaltamisu ridwan nas bisakhatillah, barang siapa yang mencari ridho manusia dengan konsekuensi menuai murka Allah, yang konsekuensinya orang yang berperilaku seperti itu, maka sakhitallahu alaihi, Allah akan murka atasnya, wa askhatan nasa alaihi, dan Allah akan jadikan orang-orang yang dia harapkan ridhonya itu akan murka juga. Maka kata Al-Imam Ibnu Rajab, itu artinya adalah orang yang apa? Yaitu dia di saat ramai melakukan amalan saleh karena keramaian orang, tetapi giliran di saat sunyi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya dia memilih ridho orang, maka ketika di hadapan halayak, di hadapan jamaahnya, di hadapan kawan-kawannya, di hadapan keluarganya, di hadapan murid-muridnya, dia melakukan kesalehan, bahkan
Bahkan dia nampak orang yang paling saleh, tetapi giliran sunyi dari sorot mata mereka semua, dia bermaksiat. Itu artinya dia memilih ridho orang, dengan konsekuensi memilih menuai murka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cepat atau lambat Allah akan bongkar perilakunya, sehingga setelah Allah murka, maka orang pun akan dibikin murka kepada orang yang berperilaku seperti itu. Artinya dia melakukan ketaatan bukan karena khasyah kepada Allah, bukan karena ijlal kepada Allah, bukan karena mahabbah kepada Allah, bukan karena mahabbah kepada Allah, bukan karena raja kepada Allah, tetapi dia melakukan ketaatan karena disorot oleh sorotan yang ramai dari kalangan orang-orang yang dia kenal. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka kemudian kata al-Imam Ibn Rajab, wal ma'asi kulluha qadihatun fi hadat tauhid. Maksiat itu semuanya, jangankan maksiat yang besar, bahkan maksiat yang kecil sekalipun, itu kulluha semuanya qadihun, mencidrai, melukai, fi hadat tauhid, mencidrai tauhid. Li'annaha, karena yang namanya maksiat itu kenapa disebut mencidrai tauhid? Li'annaha ijabatun, karena kemaksiatan yang dilakukan itu artinya merupakan ijabah, merupakan respon pelakunya lida'il hawa, terhadap seruan hawa nafsunya, wa huwa syaitan, yaitu syaitan. Orang yang melakukan kemaksiatan artinya dia sedang taat kepada syaitan dan sedang taat kepada hawa nafsunya, dan ini melukai, menciderai, mengotori tauhidnya. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka wal istiqamatu, kata al-Imam Ibn Rajab, hiya sulukus siratil mustaqim, adalah menapaki jalan lurus, yaitu jalan yang telah digariskan oleh Allah berupa agama ini, yaitu al-Islam, wa huwa ad-dinul qayyim, yaitu agama yang lurus, min ghairi ta'rijin anhu yumnatan wala yusratan, tanpa kelak-kelok kanan atau kiri. Wa yashmulu dzalika fi'lat ta'ati kulliha, dan itu artinya mencakup ketaatan seluruhnya, al-zahirah wal batinah, ketaatan lahiriah dan ketaatan batiniyah. Wa tarkal manhiyat juga artinya mencakup, meninggalkan semua larangan, kulliha wa tarkal manhiyati kulliha. Kadzalika fasarat hadhil wasiyatu jami'atun li khisalid dini kulliha. Artinya istiqomah itu adalah seperti itu, yaitu menegakkan ketaatan lahir batin dan meninggalkan larangan lahir batin. Itulah maka dikatakan oleh al-Imam Ibn Rajab, wasiat Nabi yang mengatakan qul amantu billah tsumma istaqim, ini adalah wasiat yang mencakup seluruh komponen agama Islam. Saudaraku ikhwatal iman, maka barang siapa yang ingin bisa mengambil kebaikan seluruh ketaatan, baik dalam bentuk menjalankan perintah Allah maupun ketaatan dalam bentuk meninggalkan larangan Allah, maka mulailah dengan berusaha istiqamah. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Dan kata al-Imam Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah, al-istighfaru yajburu at-taqsir fil istiqamah. Istighfar, doa memohon ampun kepada Allah, itu menambal kekurangan kita dalam keistiqomahan. Dan orang yang istiqamah dengan istighfarnya, maka dia akan bisa istiqamah, diberi taufik oleh Allah
mudah istiqamah dalam ketaatan-ketaatan yang lain. Maka di dalam firman Allah, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, maka beristiqamahlah kalian kepadanya dan beristighfarlah. Ini kata Al-Imam Ibnu Rajab, isyaratun, merupakan isyarat ila annahu, bahwasannya la budda min taqsirin fil istiqamah. Artinya ini isyarat dari Allah bahwa kita ini pasti mengalami kekurangan dalam beristiqamah. Sehebat apapun semangat kita, sehebat apapun ilmu kita tentang ketaatan kepada Allah, pasti ada at-taqsir, kekurangan kita di dalam menegakkan istiqamah. Maka saudaraku ikhwatal iman, fayujbaru dzalika bil istighfar, maka kekurangan-kekurangan tadi bisa ditambal dengan istighfar. Al-muqtada lit-taubati war-ruju' ilal istiqamah, yang konsekuensinya orang yang beristighfar itu akan bisa bertaubat, karena istighfar itu satu perkara, taubat itu satu perkara. Maka orang yang melazimkan dirinya beristighfar, maka dia akan dimudahkan untuk bertaubat, dan orang yang bertaubat akan kembali kepada keistiqomahannya secara maksimal. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna an-nasa lan yutiqu al-istiqamata haqqal istiqamah. Nabi dalam satu hadis mengabarkan kepada kita bahwa manusia itu tidak akan bisa istiqamah sebenar-benar istiqamah. Jadi satu sisi istiqamah itu diperintahkan kepada kita, tapi sisi lain Nabi mengatakan bahwasanya tidak akan ada yang mampu menegakkan istiqamah sebenar-benar istiqamah. Disinilah maka peran istighfar itu penting. Faqala, maka Nabi bersabda, istaqimu walan tuhsu. Kata Nabi, beristiqamahlah kalian, walan tuhsu, pakai sad, walan tuhsu pakai lan, yang berarti tidak akan pernah bisa. Nah, ini para ulama menjelaskan makna walan tuhsu ini ada 3 makna yang saling mendukung. Setelah Nabi perintahkan beristiqamahlah kalian walan tuhsu, maka kata para ulama maknanya ada 3. Yang pertama yaitu lan tuhsu thawabal istiqamah. Kamu tidak akan pernah bisa menghitung pahala istiqamah. Lan tuhsu. Ini yang pertama maknanya. Tidak akan bisa menghitung pahala, sebagaimana kita tidak bisa menghitung jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Al-hasa atau al-ihsa maknanya menghitung secara bahasa. Orang yang istiqamah itu saking besar dan banyaknya pahala istiqamah, lan tuhsu thawabal istiqamah, engkau tidak akan pernah bisa menghitung. Siapapun engkau tidak akan pernah bisa menghitung banyaknya pahala istiqamah. Sedangkan amalan yang lain itu bisa dihitung. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tetapi istiqamah, kata Nabi, lan tuhsu, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah lan tuhsu, yakni lan tutiqu, engkau tidak akan pernah mampu menegakkan istiqamah sebenar-benar istiqamah. Lan tutiqu bihaulikum wa quwwatikum wa innama bihaulillahi wa quwwatihi.
Sesungguhnya yang menjadikan engkau bisa istiqamah itu adalah karena haulillah wa quwwatih, karena pertolongan Allah dan kekuatan Allah yang Allah berikan kepada engkau. Istaqimu walan tuhsu. Maka makna yang kedua, engkau tidak akan mampu melakukan istiqamah, sebenar-benar istiqamah, kecuali dengan pertolongan Allah dan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makna yang ketiga, lan tuhsu, maknanya ay lan tastau'ibu jami'a khisalil istiqamah kulliha. Engkau tidak akan bisa menggapai seluruh komponen, seluruh detail keistiqomahan dalam beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falidzalika qala fil hadis, oleh karena itulah maka kemudian Nabi memberikan solusi. Karena saking banyaknya pahala istiqamah, dan karena tidak akan pernah ada orang yang bisa maksimal menjalankan istiqamah, dan bahkan dipastikan tidak ada orang yang bisa menggapai seluruh detail keistiqomahan, maka Nabi bersabda dalam hadis yang lain, saddidu, kata Nabi, waqaribu. Saddidu, berusahalah tepat. Berusahalah tepat, waqaribu, dan mendekatlah. Mendekatlah kepada kebenaran, mendekatlah kepada ketaatan. Yang penting ada upaya. Upaya tepat sesuai sunnah, mendekat kepada al-haq. Yang penting ada upaya, maka itulah istiqamah. Karena kalau dipastikan bahwa kita bisa istiqamah 100%, itu tidak mungkin, kata Nabi. Maka sadidu wa qaribu, maka berusahalah sadad, tepat di atas kebenaran, berusahalah dekat kepada kebenaran. Dan inilah benang merahnya hakikat istiqamah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu selalu ada usaha tepat, usaha sadad, usaha mendekat, usaha tepat sesuai dengan sunnah, usaha yang mendekat kepada kebenaran. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka kemudian kata Nabi, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salatu, dan ketahuilah oleh kalian sesungguhnya sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min. Wa an Abi Hurairah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala saddidu wa qaribu. Berusahalah untuk tepat sesuai sunnah, wa qaribu, dan mendekatlah kepada as-sunnah, mendekatlah kepada al-haq. Itulah ada upaya aktif untuk sesuai dengan al-haq, ada upaya yang konkret aktif untuk mendekat kepada yang hak. Dan itulah kata Nabi ketika beliau mengatakan wastaqimu walan tuhsu, betapa besarnya pahala istiqamah, dan akan tetapi kalian tidak akan mampu memaksimalkan istiqamahmu kecuali dengan pertolongan Allah. Maka mintalah kepada Allah pertolongan untuk bisa istiqamah, dan kalian tidak akan bisa 100% istiqamah. Maka yang penting saddidu wa qaribu, berusahalah tepat sesuai sunnah dan mendekatlah. Fassadadu huwa haqiqatul istiqamah, maka as-sadad yaitu tepat sesuai sunnah, itulah hakikat istiqamah. Apa itu as-sadad? Wa huwa al-isabatu fi jami'il aqwali wal a'mal wal maqasid wal muqarabah an yusiba ma qarraba atau ma qurba minal gharad idza lam yusib al gharad nafsahu. Di sini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab apa itu makna saddidu, yakni as-sadad, dan apa itu makna al-muqarabah dari sabda Nabi wa qaribu.
Maka kata Al-Imam Ibn Rajab, as-sadad, yang makna dari sabda Nabi wasaddidu, maknanya adalah apa? Yaitu al-isabah, benar atau tepat, fi jami'il aqwal, dalam semua ucapan, wal a'mal, dan perbuatan, wal maqasid, dan tujuan. Perbuatanmu benar sesuai sunnah, sesuai syariat, ucapanmu benar menurut syariat, dan tujuanmu benar menurut syariat. Ini namanya as-sadad, dan berusahalah untuk itu. Sedangkan wal muqarabah adalah an yusiba ma qaruba minal gharad, yaitu benar minimal mendekati kebenaran. An yusiba ma qaruba minal gharad, yaitu sampai kepada mendekat. Yusib sampai atau mengenai, minimal dekat kepada kebenaran. Idza lam yusib al-gharda nafsahu, apabila ternyata kita tidak bisa menggapai kebenaran yang sesungguhnya yang diinginkan karena keterbatasan seumpama, maka paling tidak mendekati kebenaran. Maka gabungkan as-sadad wal muqarabah, walakin bisyarti an yakuna musammiman ala qasdis sadad wa isabatil gharad, tapi dengan syarat kita terus musammiman, selalu berada pada inti upaya untuk menginginkan as-sadad, tepat betul, wal wa isabatil gharad, dan sesuai dengan tujuan, sesuai yang diinginkan. Jadi, kalaupun seumpama kita karena keterbatasan, keterbatasan anggaran, jika memang ketaatan itu butuh anggaran, atau keterbatasan tenaga, jika memang untuk mengamalkan ketaatan itu butuh tenaga atau butuh waktu, jika memang mengamalkan ketaatan itu butuh waktu, kemudian semua kita tidak bisa maksimal, maka itu namanya al-muqarabah, minimal mendekati kebenaran itu, dengan catatan di dalam hati ini tetap berusaha untuk maksimal sadad, tepat di atas kebenaran. Fatakunu muqarabatuhu min ghairi abdin, maka jika kemudian hanya bisa dekat dengan kebenaran, itu bukan kesengajaan tetapi karena keterbatasan. Jadi intinya adalah berusahalah untuk as-sadad, tepat di atas kebenaran. Jika tidak bisa, maka minimal mendekatinya, tapi bukan kesengajaan tapi karena keterbatasan. Tidak mencukupkan diri dengan al-muqarabah, tetapi selalu berusaha untuk as-sadad. Demikian, semoga bisa dipahami ya. Wa yadullu alaihi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil Hakam bin Hazan al-Kullafi, ayyuhan nas innakum lan ta'malu. Kata Nabi, wahai manusia, sesungguhnya kalian tidak akan bisa beramal. Au lan tutiqu, yakni kalian tidak akan mampu kullama amartukum, semua yang aku perintahkan. Walakin saddidu wa abshiru, tetapi saddidu, berusahalah untuk tepat, wa abshiru, dan kemudian berbahagialah dengan kabar berita yang baik, yaitu janji-janji surga dari Allah Subhanahu wa taala. Wal maknanya iqsidu at-tasdida, bermaksudlah kepada kebenaran, wal isabah, dan ketepatan, wal istiqamah, dan istiqamah. Fa innahum law saddadu fil amal kullih, karena manusia itu apabila berusaha untuk tepat di dalam semua amalan, lakanu qad fa'alu ma umiru bihi kullih, artinya dia telah menjalankan perintah apa yang diperintahkan untuk di atas kebenaran. Adapun kemudian ada keterbatasan sehingga tidak bisa menggapai kebenaran itu adalah perkara lain. Yang dinilai adalah apa yang dalam hati dan berupa upaya kita agar berupaya maksimal di atas as-sadad, ketepatan dalam ketaatan kepada Allah, tepat di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hak. Itu yang terpenting. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini. Mohon maaf telah melampaui waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.